Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Dengarkanlah firman Tuhan di dalam kebaktian Minggu hari ini dari Injil Lukas pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Demikianlah firman Tuhan. Dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi, jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi kalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bangga sebagai warga negara Republik Indonesia, karena negara ini diberikan julukan atau panggilan dengan negara yang religius. Kereligiusan negara kita itu ditandai bahwa di negara kita ini paling banyak agama yang diakui oleh negara. Belum lagi penganut-penganut kepercayaan yang lain yang mungkin belum didaftar di dalam Dirjen Bimas kita atau di dalam Kementerian Agama. Di negara kita ini paling banyak hari-hari libur untuk merayakan hari-hari besar dari agama-agama yang diakui oleh negara ini. Demikian juga jumlah orang atau jemaah yang beribadah sangat banyak di negara ini. Maka kemudian kita melihat rumah-rumah ibadah tidak dapat lagi menampung jemaah itu, sehingga jalan-jalan raya, hotel, demikian juga ruko-ruko dipakai untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kemudian pada semua acara-acara yang dilakukan di negara ini, semua selalu dibuka dengan ucapan-ucapan dan kata-kata yang religius. Untuk semua yang kita ucapkan tadi, negara kita patut diacungin jempol. Tetapi di sisi lain, hati miris melihat realita dalam kehidupan bernegara kita ini. Kita melihat penegakan hukum yang masih sebatas cita-cita ideal. Saya katakan sebatas cita-cita ideal hanya masih sebatas konsep. Pada realitanya masih senantiasa terjadi hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Beberapa pejabat-pejabat bangsa ini baik dari kepolisian, kejaksaan, dari KPK dan lain sebagainya yang terindikasi melakukan korupsi, kasusnya sampai sekarang belum diselesaikan. Tapi kalau pencuri ayam dan juga mungkin penggarong sandal akan begitu cepat dieksekusi dan hukumannya begitu tajam. Demikian juga saudaraku, Bapak Ibu, kasus-kasus besar, kasus-kasus korupsi yang terjadi di negara ini tidak pernah tuntas sama sekali. Masih hanya sebatas mengorbankan kambing yang hitam atau mengkambing hitamkan seseorang. Mari kita melihat contoh-contoh kasus besar yang ada di Indonesia. Ada kasus Megabank dulu, yaitu Bank Senturi. Ada kasus BLBI. Ada kasus asuransi Jiwasraya. Ada kasus minyak oplosan Pertamina. Dan lain-lain masih banyak lagi. Kita melihat belum selesai diusut sampai tuntas ke akar-akarnya. Sekali lagi masih hanya sebatas mengorbankan kambing hitam tadi. Dan setelah itu kasusnya ditutupin, muncul berita dan kasus yang lain dan itu segera dilupakan. Dan sementara itu juga korupsi masih terus berjalan sampai sekarang. Realita tersebut menimbulkan pertanyaan di dalam hati. Apakah peribadahan dan kegiatan-kegiatan agama yang dilakukan tidak membangun spiritualitas pribadi dan spiritualitas bangsa ini.
Apakah peribadahan itu hanya sebatas ritus dan seremoni saja? Sehingga tidak membawa sebuah transformasi, tidak membawa sebuah pembaruan atau pertobatan bagi bangsa ini. Dalam konteks Kristiani, mari kita renungkan, apakah peribadahan yang kita lakukan sudah dapat membawa kita menemukan standar kebenaran dalam aspek spiritualitas, dalam aspek etika, dan moral kita. Apakah peribadahan kita sudah menghasilkan atau membuahkan iman bagi kita masing-masing? Ataukah peribadahan yang kita lakukan masih hanya sebatas menumbuhkan fanatisme yang sempit? Sehingga kita hanya membangun kebersamaan di antara sesama anggota kelompok gereja kita. Dan kemudian kita merasa diri lebih benar sendiri. Dan selanjutnya menghakimi orang lain adalah di bawah standar kebenaran kita. Kemudian apakah peribadahan-peribadahan yang kita lakukan sudah membawa kita kepada sebuah perenungan, kontemplasi, sehingga mata jiwa kita dicerahkan melihat dan mengenal dosa-dosa kita? Apakah peribadahan-peribadahan yang kita lakukan sudah membawa perubahan mental spiritual, itu transformasi atau pertobatan bagi kita? Dan selanjutnya, apakah peribadahan-peribadahan yang kita lakukan membuahkan buah-buah yang baik, yang berguna bagi banyak orang, dan juga patut kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan? Firman hari ini mengajar kita supaya kita bertobat apabila hal yang saya sebutkan tadi belum kita buahkan. Karena tanpa pertobatan, kita akan binasa. Pertobatan yang kita lakukan adalah yang pertama sekali, jangan sombong rohani. Orang-orang yang bertanya kepada Tuhan Yesus, bagaimana pendapatmu tentang orang-orang yang dibunuh oleh Pilatus, mengorbankan mereka dan mencampur darah dengan darah yang dikorbankan kepada mereka. Demikian juga di dalam kehidupan keseharian sering sekali kita merasa lebih benar daripada orang lain. Jangan kita berpikir lebih kudus dari mereka. Jangan kita pernah berpikir bahwa bencana yang dialami oleh orang lain adalah sudah sepatutnya karena dosa-dosa mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bila pemikiran itu masih ada pada kita, maka kita juga bisa mati dengan cara kebinasaan yang sama dengan mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan keseharian sering sekali kita mengklaim diri lebih benar, lebih kudus, lebih patut menerima berkat daripada orang lain. Dan kalau ada orang lain yang menerima bencana, menerima penderitaan, menerima pergumulan dan persoalan-persoalan, kita menganggap dia sepatutnya mendapat itu atas dosa-dosa yang dilakukan. Yang kemudian pertobatan yang kita lakukan adalah mari kita mengenal dosa kita dan meninggalkan itu. Kita sering hanya melihat dosa orang lain, tetapi gagal dan tidak dapat melihat dosa sendiri. Dosa-dosa yang kita lakukan pertama sekali misalnya meragukan Tuhan atau tidak percaya kepada Tuhan. Ketika kita datang beribadah, sekali lagi, apakah kita datang dengan iman dan percaya Tuhan hadir dalam persekutuan itu, dan percaya Tuhan memberkati kita, menguatkan, meneguhkan kita untuk pergi melakukan tugas panggilan hidup dalam kehidupan keseharian. Kemudian kita mewujudkan itu dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita sehari-hari? Ataukah kita datang dalam peribadahan itu hanya karena rutinitas belaka? Ataukah kita datang untuk melakukan itu karena diajak oleh teman-teman? Dalam kehidupan keseharian tentang hidup kita misalnya, apakah kita lebih bersandar kepada pikiran kita sendiri atau percaya bahwa hidup kita adalah di tangan Tuhan? Dalam perjalanan kehidupan kita, ketika ada sesuatu hal yang tidak dapat kita pikirkan, ketika ada penyakit yang mungkin membebani kita, apakah kita percaya sepenuhnya Tuhan punya kuasa untuk memulihkan? Ataukah kita pergi kepada kuasa-kuasa yang lain yang kita katakan orang-orang pintar di dunia ini? Dalam kehidupan keseharian, sering sekali kita bersandar kepada pikiran sendiri dan tidak percaya sepenuhnya dengan segenap hati kepada Tuhan. Maka mari kita bertobat yang senantiasa meragukan Tuhan dan cenderung mempertuhankan pikiran dan diri sendiri. Kemudian Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan keseharian sering sekali kita hanya dipandu oleh keinginan kita. Maka hidup kita adalah pengejaran keinginan yang tidak pernah berkesudahan.
Hidup kita adalah pemuasan, yaitu keinginan kita yang tidak pernah akan terpuaskan dan terpenuhi. Sehingga ketika kita senantiasa mengejar keinginan, dipandu keinginan itu, maka sering sekali dengan sadar kita melakukan banyak kesalahan. Padahal segala hal yang kita butuhkan sudah disediakan Tuhan. Maka benar bahwa dosa itu sesungguhnya adalah lahir ketika kita menginginkan lebih daripada apa yang kita butuhkan. Bila demikian hidup kita Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hari ini kita mau berbalik kepada Tuhan. Berbalik kepada Tuhan berarti hidup di dalam Tuhan. Dan kemudian firman-Nya menjadi dasar berpijak, berpikir, dan berbuat untuk melakukan semua aktivitas kehidupan. Dan tujuan hidup kita bukan sekedar pengejaran prestasi dan pencapaian di dunia, tetapi tujuan kita adalah hidup yang kekal. Hal inilah yang kemudian diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang yang dari Galilea, orang-orang Israel yang menganggap diri lebih benar daripada orang lain. Jangan pernah merasa diri lebih benar, tetapi bertobatlah. Kalau kita tidak bertobat, kita akan binasa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bapa yang baik atas firman Tuhan yang telah kami dengar. Biarlah firman-Mu meneguhkan, menguatkan kami untuk senantiasa hidup benar di mata Tuhan, mengenal dosa kami, dan meninggalkan dosa-dosa itu, sehingga hidup kami dibaharui dari sehari ke sehari. Terima kasih Bapa yang baik, berangkatkan kami melakukan tugas panggilan kami, dengan penyertaan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.